nyaman biar badannya bisa fokus. 3. Jangan tidur-tiduran, nanti ketiduran. Jadi duduk yang manis ya. Oke? Jangan lupa siapkan Alkitab. Yang kelima, jangan lupa siapin alat tulis sama aktivitas yang udah dikasih sama mama sekolah minggunya. Shalom adik-adik. Selamat datang di ibadah online sekolah minggu HKI Tanjung Priok. Kita mengucap syukur karena kasih Tuhan yang sangat besar untuk kita semua. Dan pada hari ini kita akan memulai ibadah kita walaupun hanya di rumah aja, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita. Untuk memulai ibadah kita angkat satu pujian yang berjudul Selamat Pagi Bapa. Musik. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatilah ibadah kami pada hari ini yang kami lakukan secara online karena kami masih dalam pandemi COVID-19. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, dan berkatilah agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, agar kami bisa beribadah di rumah-Mu yang kudus. Tuhan, ampunilah kesalahan dan dosa kami, agar tidak menjadi penghambat untuk berkat yang akan Kau curahkan kepada kami. Hanya beralasan nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk adik sekolah minggu yang udah bawa doa pembuka untuk pagi hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, Kakak Dinda, Kakak Gece, sama abang-abang sekolah minggu di sini mau tanya kabar adik-adik dahulu nih. Kalau misalnya Kakak Dinda tanya, apa kabarnya hari ini? Jawabnya pasti Kakak Gece, luar biasa, yes, yes, yes. Dengan semangat ya, dengan semangat pagi hari mau beribadah. Kalau misalnya Kakak Dinda bareng-bareng ya sama abang-abang juga ya. 1, 2, 3.
Apa Apa kabar kabarnya hari hari ini? ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Yes. Lebih semangat lagi ya Kakak Gece ya. Betul. 1, 2, 3. Apa Apa kabarnya kabarnya hari hari ini? ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, untuk lebih semangat lagi, kita akan mengangkat satu pujian. Kita akan menyanyikan lagu Allahku Besar, tapi Kakak Dinda maunya adik-adik menyanyikannya dengan bangkit berdiri. Laskar Kristus, Siap. Yuk, musik abang-abang. Pakai gerakan ya kakak ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allah. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih semangat lagi ya. Pakai gerakan semuanya dikatakan. Mustahil baginya. Oh oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Nah, sekarang kita akan mendengarkan hukum Taurat ke-6 yang akan dibacakan oleh adik sekolah minggu. Untuk hukum Taurat ke-6 dipersilakan. Hukum Taurat yang ke-6, jangan membunuh. Terima kasih adik sekolah minggu untuk hukum Taurat ke-6. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita siapkan hati dan pikiran kita dengan sungguh-sungguh untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Tapi kita angkat satu pujian yang berjudul Aihodo Tuhan. Musik. Goyang adalah
pengakuan iman Basuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Cynthia. Tapi Kakak Dinda mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu sebelum kita mendengar firman. Kita akan mengangkat pujian berbuah pakai gerakan ya, Kak, biar lebih semangat lagi. Musik abang-abang. Terima kasih Kakak Grace dan Kakak Dinda atas lagu pujiannya. Nah sekarang adik-adik di rumah udah siapin Alkitabnya belum? Pasti udah dong. Nah sekarang Kakak Cynthia mau bacain firman Tuhan untuk adik-adik semua. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berkata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas berkat kasih karunia yang kau berikan kepada kami semua. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini Tuhan kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan berkatilah firman-Mu ini Tuhan, agar firman-Mu ini bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik di rumah, sebelum Kakak Cynthia mau bacain firman Tuhan untuk adik-adik di rumah, Kakak Cynthia mau nanya dulu nih sama adik-adik di rumah. Siapa di sini yang kalau lagi ada tugas atau lagi mau ada ulangan, padahal maunya udah belajar tapi masih kurang percaya, kurang yakin kalau misalnya hasilnya itu bisa bagus dan memuaskan. Ada yang seperti itu enggak? Nah, kalau misalnya adik-adik yang di rumah ini masih kurang yakin, masih kurang percaya, padahal udah belajar, padahal udah berdoa. Nah, di sini Kak Cynthia mau tahu sama adik-adik di rumah kalau kita sekarang mau belajar tentang berharap hanya kepada Tuhan adik-adik. Oke adik-adik, nah sekarang kita buka Alkitabnya. Di Yesaya 7 ayat 1 sampai 17. Nah, karena ayatnya ini panjang, ada 17 ayat kan adik-adik. Jadi Kakak Cynthia bacainnya dari ayat 10 sampai 17 aja ya. Yesaya 7 ayat 10 sampai 17. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Raja Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang ada di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau mencobai Tuhan,
Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum datang sejak Efraim menjauhkan dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Amin. Nah, jadi adik-adik, pada waktu itu Raja Israel dan Raja Aram ini ingin menyerang Raja Ahas, adik-adik. Nah, Raja Ahas ini adalah rajanya orang Yehuda pada waktu itu, adik-adik. Nah, penyerangannya itu dilakukan karena apa? Nah, karena Raja Ahas ini tidak mau diajak bersekutu, tidak mau diajak kerjasama, adik-adik, tidak mau diajak kerjasama untuk melawan Yerusalem, adik-adik, untuk melawan rakyat yang ada di Yerusalem, adik-adik. Nah, ini gambarnya, adik-adik. Nah, ini. Nah, setelah dilakukan penyerangan yang pertama, Raja Israel dan Raja Aram ini melakukan penyerangan yang kedua, adik-adik. Nah, penyerangan yang kedua ini lebih parah dan lebih ganas, adik-adik, yang menyebabkan Raja Ahas ini menjadi ketakutan, adik-adik, menjadi ketakutan dan bingung harus ngapain. Nah, setelah itu, adik-adik, setelah dilakukan penyerangan yang kedua, Raja Ahas ini melakukan strategi. Dia membuat sebuah saluran air yang ada di kota itu, yang bertujuan kalau misalnya dilakukan penyerangan lagi pada Raja Ahas dan rakyatnya ini, Raja Ahas ini bisa bersiap-siap, adik-adik. Nah, lalu setelah itu Tuhan Allah ini berfirman kepada Yesaya agar Yesaya ini bercerita kepada Raja Ahas agar Raja Ahas ini percaya sama Tuhan Allah, agar yakin sama Tuhan Allah. Nah, Tuhan Allah ini juga berfirman kepada Yesaya kalau Tuhan Allah ini mau menawarkan mujizat iman. Nah, mujizat imannya itu kepada Raja Ahas, adik-adik. Menawarkan mujizat iman kepada Raja Ahas agar Raja Ahas ini lebih percaya sama Tuhan, agar imannya ini lebih dikuatin, dan juga agar imannya ini lebih percaya sama Tuhan, adik-adik. Tapi ternyata Raja Ahas ini menolak perkataan yang sudah dibilang sama Yesaya tadi, adik-adik. Dengan wajah sombong dia menolak, dia nggak mau untuk menaati firman Tuhan, untuk percaya sama Tuhan. Padahal di situ Tuhan Allah sudah menawarkan mujizat iman agar imannya si Raja Ahas ini lebih percaya sama Tuhan, lebih yakin kepada Tuhan. Tapi ternyata Raja Ahas ini nggak mau percaya sama Tuhan. Dia dengan muka dia yang sombong, dia nggak mau percaya sama Tuhan dan tidak mau mendengarkan perintah Tuhan Allah. Lalu Raja Ahas ini malah lebih memilih menyembah Baal, adik-adik. Dia lebih memilih menyembah Baal dan juga meminta pertolongan pada Raja Asyur, adik-adik. Padahal kan kalau misalnya dia menyembah Baal dan meminta pertolongan sama Raja Asyur kan gak boleh, adik-adik. Dan juga yang lebih parahnya lagi, adik-adik, si Raja Ahas ini memasukkan agama kafir ke Yehuda, adik-adik. Dia sudah menyembah Baal, dia sudah meminta pertolongan sama Raja Asyur, dan juga yang lebih parahnya dia memasukkan agama kafir ke Yehuda, adik-adik. Nah, setelah semua hal itu terjadi, Yesaya ini
menegur Raja Ahaz adik-adik. Yesaya ini menegur Raja Ahaz ini agar Raja Ahaz ini lebih percaya sama Tuhan Allah, dan lebih yakin sama Tuhan Allah. Tapi di sini Raja Ahaz ini masih tetap adik-adik, masih tetap dengan muka yang sombong, dia nggak mau nuruti perkataan Tuhan adik-adik. Nah, setelah dia mengikuti perintah untuk menyembah Baal dan juga meminta pertolongan sama Raja Asyur, nah akhirnya dia menang adik-adik, dia menang melawan peperangan itu. Tapi dia menang itu dibantu oleh Raja Asyur adik-adik. Dia dibantu oleh Raja Asyur, dan di sisi lainnya itu rakyat Yehuda menjadi ditindas adik-adik, menjadi tidak dipedulikan, menjadi budak adik-adik pada waktu itu. Dan juga, nah adik-adik bisa lihat gambar ini adalah gambar Raja Ahaz yang memenangkan peperangan pada waktu itu adik-adik. Dan juga Raja Ahaz ini menjadi raja yang paling takluk dan raja yang paling ditakuti pada saat itu karena sudah melawan peperangan itu adik-adik. Nah, setelah Raja Ahaz ini memenangkan peperangan itu, setelah itu Tuhan Allah ini berfirman kepada Yesaya bahwa suatu saat nanti orang-orang yang telah menyembah Baal, yang telah meminta pertolongan sama Raja Asyur itu, dia akan membayar upeti-upeti. Nah, upeti-upeti itu adalah membayar utang-utang dan menyebabkan rakyat-rakyatnya itu menjadi kemiskinan adik-adik. Nah, setelah hal itu entar bakal terjadi di sana, nah Tuhan Allah ini memberikan tanda. Ada yang tahu nggak tanda apa? Nah, Tuhan Allah ini memberikan tanda bahwa akan ada seorang perempuan yang mengandung dan diberi nama adalah Immanuel. Nah, ada yang tahu nggak adik-adik apa arti Immanuel? Ya, Immanuel itu adalah Allah beserta kita. Nah, ini Immanuel, Allah beserta kita. Sesuai tadi firman yang udah Kakak Cynthia ceritain, Allah beserta kita berarti apapun kondisi kita, apapun masalah kita, kalau misalnya kita lagi ada di saat suka, duka, Tuhan Allah itu tetap bersama kita kapanpun dan dimanapun adik-adik. Tema kita adalah berharap hanya kepada Tuhan. Kita ulangi sekali lagi ya, berharap hanya kepada Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik tahu ini apa? Nah, ini adalah hope. Hope ini adalah harapan. Kakak Cynthia mau ngasih tahu kalau misalnya kita ada cita-cita yang kita harapkan, ada impian yang kita inginkan adik-adik. Adik-adik gak perlu takut untuk minta sama Tuhan. Mintanya kayak gimana sih Kak? Nah, mintanya itu kalau misalnya kita minta sama Tuhan itu kita berdoa. Kita berdoa dan juga nggak cukup berdoa doang adik-adik. Kalau misalnya kita ingin cita-cita kita menjadi guru, kita jangan lupa juga kita harus belajar yang tekun. Dan juga kita harus berdoa selalu adik-adik agar cita-cita yang kita inginkan, impian yang kita inginkan itu adik-adik bisa terwujud adik-adik. Nah terus kalau misalnya kita lagi ada masalah, lagi ada problem, dan juga kita kayak ini bingung Kak, aku harus ngapain ya Kak, kayaknya masalahku banyak banget gitu kan. Contohnya kayak lagi di sekolah gitu kan adik-adik. Nah, kalau adik-adik lagi ada problem kayak gitu, lagi ada masalah kayak gitu, adik-adik harus tetap berharap hanya kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan yang tadi adik-adik, dengan berdoa. Dengan berdoa, adik-adik bisa merasa lega, dan juga adik-adik bisa merasa lega, dan juga masalah yang adik-adik punya itu bisa terselesaikan satu demi satu adik-adik dengan caranya Tuhan adik-adik. Dan juga yang paling penting itu Kakak Cynthia mau ngasih tahu sama adik-adik yang di rumah, Tuhan itu selalu menyertai kita
di saat kita lagi suka, di saat kita lagi banyak masalah. Dan juga Tuhan itu selalu ada kapanpun, dimanapun kita berada adik-adik. Tuhan itu selalu menyertai kita dimanapun dan kapanpun adik-adik. Nah, kita ulangi lagi ya tema kita pada hari ini. Berharap hanya kepada Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan. Nah, sekian dari firman Tuhan. Kakak Cynthia, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas berkat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami semua. Tuhan Yesus yang baik, tadi kami sudah mendengarkan sedikit dari ceritamu Tuhan tentang pengharapan Tuhan. Tuhan ajarkan kami Tuhan agar bisa berharap hanya kepadamu Tuhan dalam kondisi apapun, dalam suka, duka. Ajar kami Tuhan agar bisa berharap hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk Kakak Dinda dan Kakak Grace dipersilakan. Terima kasih Kak Cynthia untuk khotbah hari ini. Nah adik-adik, seperti yang disampaikan oleh Kak Cynthia, dan tema kita hari ini berharap hanya pada Tuhan. Kita mau percaya, kita mau penuh berharap, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita impikan ke depannya pasti akan terwujudkan karena kasih karunia Tuhan. Kita angkat satu pujian untuk meresponi firman Tuhan. Kita angkat satu pujian yang berjudul Penuh Harapan. Musik. Silakan ya. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Mata harus berlaku, mengejar semua harapanku, mengejar semua ciptaanku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Sekarang kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau doa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapak karena pada pagi hari ini Kau telah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Bapak, ibadah kami dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami Bapak. Pada saat ini juga kami ingin berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami Bapak. Engkau yang memberkati mereka di dalam kehidupan mereka, dalam studi mereka. Engkau yang memberikan mereka kesehatan, panjang umur. Engkau juga melindungi mereka dimanapun mereka berada. Kami juga ingin berdoa ya Bapak untuk orang tua dari anak-anak sekolah minggu kami. Kiranya Bapak Engkau dapat memberkati mereka, Engkau dapat memberikan mereka kesehatan, panjang umur. Engkau yang mau memberkati pekerjaan mereka, Engkau memberikan rezeki yang lebih kepada mereka ya Bapak. Bapak, pada saat juga kami ingin berdoa untuk guru-guru sekolah minggu HKI Tanjung Priok. Bapak, kiranya Engkau yang mau memberkati kami, pribadi lepas pribadi yang masih bersekolah ataupun kuliah, yang masih dalam pekerjaan. Bapak, Engkau yang memberkati kami. Bapak, pada saat juga kami ingin berdoa untuk gereja kami, gereja HKI Tanjung Priok. Kiranya Bapak Engkau dapat memberkati kami dalam setiap pelayanan kami, dalam setiap pelayanan ibadah kami, dalam setiap perencanaan kami ya Bapak. Berkati juga Bapak untuk bangsa Indonesia ya Bapak. Engkau yang memberkati dari pemerintahan tingkat tertinggi sampai dengan tingkat terendah ya Bapak. Tidak lupa juga kami ingin berdoa ya Bapak khususnya untuk penyakit yang ada di sekitar kami, khususnya penyakit COVID-19. Kiranya Bapak Engkau yang mau menghilangkan, Engkau yang mau menyembuhkan orang-orang, Engkau yang menjauhkan kami dari segala jenis penyakit yang ada ya Bapak. Terima kasih Bapak di atas semua ya Bapak. Ampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Kiranya Bapak kami dapat tetap layak melihat berkat-Mu. Terima kasih Bapak, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah
kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti yang mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dengan cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Jangan ditutup dulu ya, Kak. Betul. Kita masih ada aktivitas untuk minggu ini. Aktivitas minggu ini akan dibawakan oleh Kakak Tika. Untuk Kakak Tika dipersilakan. Terima kasih Kakak Grace sama Kakak Dinda. Nah, sekarang waktunya kita aktivitas. Yeay! Nah, sekarang kita mau jelasin aktivitas buat hari ini ya adik-adik. Nah, aktivitas yang ini kita aktivitasnya kelas kecil yang seperti ini adik-adik nih. Di sini ada gambar salib, ada tangan sama gambar love. Nanti adik-adik digunting masing-masingnya. Lalu setelah digunting nanti diwarnai dulu. Setelah diwarnai lalu ditempel ya. Nanti jadinya seperti ini adik-adik. Contohnya. Nah, ini untuk aktivitas kelas kecil. Sekarang aktivitas kelas besar. Di sini ada gambar Tuhan Yesus, lalu ada persegi panjang sama gambar dua tangan. Nah, nanti ini digunting juga ya adik-adik, ngikuti sesuai dengan polanya. Lalu setelah digunting nanti diwarnai. Setelah diwarnai ditempel deh seperti ini. Tara. Dan di kotak kecilnya jangan lupa ya adik-adik tulis ayat hafalannya. Mazmur 118 ayat 8. Oke adik-adik? Nah, itu aktivitas buat hari ini adik-adik. Nah, kita lihat ya aktivitas kita yang sebelumnya yang adik-adik bikin. Silakan.
tadi yang dilihat. Bagus-bagus kan? Pastinya dong. Nah, sekarang Kakak Tika ingin memberikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, jangan lupa kumpulin aktivitas hari ini adik-adik ke grup sekolah minggu ataupun di Facebook sekolah minggu. Lalu pengumuman kedua, Kakak Tika mau ingetin untuk adik-adik, jangan lupa Sabtu ini 11 Desember jam 5 sore kita akan Natalan di rumah masing-masing melalui link Zoom. Jadi nanti Kakak Tika akan share linknya di grup orang tua dan pastikan adik-adik mengikuti Natal kita tahun ini. Lalu yang selanjutnya Kakak Tika mau ingatkan adik-adik untuk siapkan persembahan. Jangan lupa kita nanti ada persembahan Natal. Nah, nanti persembahannya boleh dikumpulin melalui orang tua lalu disampaikan ke gereja. Setelah itu pengumuman selanjutnya kita akan ada libur. Jadi ibadah sekolah minggunya libur dari minggu ini sampai ke 16 Januari 2022. Jadi kita masuk ibadah pertama kita di tahun 2022 tanggal 16 Januari 2022. Oke adik-adik, nanti kalau adik-adik masih ada yang belum ngerti, silahkan ya ditanyakan di grup orang tua sekolah minggu HKI Tanjung Priok. Sekian pengumuman dari Kakak Tika. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa terapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan makan makanan yang bergizi dan menjaga jarak. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi di tahun 2022. Tuhan Yesus berkati.